Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita memasuki Minggu Advent kedua hari ini ya, tanggal 6 Desember 2020. Nah adik-adik, kakak mengundang kita untuk berdiri dan kita melakukan pembukaan Gita Bakti 127 baitnya yang kedua. Adik-adik kita berdoa, kita akan beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah bersama dengan adik-adik kami walaupun melalui online di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka semangat untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga akan kakak-kakak layan, berkati juga akan orang tua yang mendampingi akan anak-anak mereka. Biarlah mereka juga dapat mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam puji syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 85 ya adik-adik ya. Yuk kita buka Kidung Jemaat nomor 85, baitnya yang pertama saja. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus menyiapkan hati serta pikiran kita untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan dulu pembacaan kita dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-26. Oke, jika kalian sudah siapkan Alkitabnya, sebelum itu kita mari berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami bisa mengerti akan firman yang kami dengarkan, serta Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa dengarkan dengan baik-baik ya firman yang nanti akan kakak bacakan. Nah untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita baca sama-sama firman Tuhannya. Firman Tuhan hari ini dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 hingga yang ke-26 yang menyatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru kepada Ia saat mendengar teriak-teriakanmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun Tuhan penghajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri,
engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai dari hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita mau melihat cerita tentang bangsa Yehuda yang berada di Yerusalem. Jadi nih adik-adik, pada waktu itu bangsa Yehuda ini hidup dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu seperti mereka menyembah Allah lain, mereka menyembah berhala, lalu mereka itu nggak setia sama Tuhan. Sungguh perbuatan yang buruk ya adik-adik. Nah, akibat perbuatan mereka itu, makanya mereka ini hidup dalam kesusahan karena mereka diancam oleh bangsa Asyur pada waktu itu. Nah, kira-kira apa ya perbuatan Tuhan saat melihat umatnya ini kesusahan? Tapi di pembacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan sangat bersedih hati melihat umatnya kesusahan. Tuhan ingin langsung menolong umatnya ini. Nah, melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberitakan firman-Nya bahwa Tuhan itu akan memberikan harapan bagi bangsa Yehuda, bahwa Tuhan akan memberikan mereka makanan, Tuhan akan membalut luka mereka. Tuhan gak tinggal diam saat melihat umatnya ini dalam kesusahan. Di sini Tuhan mau memberitahukan pada bangsa Yehuda bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun umatnya sudah berbuat jahat, sudah berbuat tidak baik, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, namun karena bangsa Yehuda kesusahan, cinta kasih Tuhan tergerak di situ. Tuhan memberikan pengharapan bagi bangsa Yehuda. Nah, balik lagi nih ke kehidupan adik-adik di rumah. Saat kita kesusahan, saat kita bersedih hati, siapa yang kita andalkan? Karena Tuhan mau saat kita kesusahan, bahkan di setiap keadaan apapun adik-adik, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan janjinya tadi. Seperti itu. Kasih Tuhan itu bisa kita rasakan di kehidupan adik-adik loh setiap hari. Contohnya, adik-adik bisa bangun pagi ini, lalu adik-adik berkumpul sama kakak, adik, mama papa di rumah, lalu adik-adik bisa bersekolah. Itu semua bentuk dari kasih Tuhan, kasih Allah yang diberikan untuk adik-adik. Nah, karena kita sudah diberikan kasih oleh Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa,
Kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan? Tentu adik-adik harus mengucap syukur. Adik-adik harus berterima kasih sama Tuhan. Caranya adik-adik harus hidup setia kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah sekarang adik-adik sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap minggunya. Itu merupakan bentuk kesetiaan adik-adik sama Tuhan. Seperti itu cara adik-adik, salah satu cara adik-adik untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan. Tadi seperti yang tadi di firman Tuhan dikatakan juga bahwa Tuhan mau kita selalu berseru kepada Tuhan. Nah, berarti Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya selalu mengandalkan Tuhan. Dengan adik-adik selalu misalkan adik-adik mau makan, berdoa. Adik-adik mau belajar setiap hari, adik-adik berdoa. Mau pergi keluar rumah, berdoa. Dan adik-adik selalu tekun berdoa, mendoakan mama papa misalkan, atau adik atau kakak, ya kan? Itu juga merupakan pengucapan syukur atas kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada adik-adik di rumah. Jadi adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik, selalu memberikan kasih-Nya kepada adik-adik, sehingga adik-adik juga harus setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar cerita oleh kakak-kakak layan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 176. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami sudah bisa beribadah ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau mau sertai mereka dalam memimpin bangsa ini agar setiap kebijakan yang mereka ambil merupakan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keadaan bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau membantu para satgas COVID-19 untuk mereka memerangi. Begitu juga dengan kami warga negara. Biarlah kami bisa menjadi warga negara yang baik. Kami bisa menyadari akan pentingnya menjaga diri agar tidak terkena virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, GPIB Harapan Indah, begitu juga dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap gereja di muka bumi ini. Ya juga kiranya Engkau mau selalu menyertai pergumulan gereja kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui dengan pasti keadaannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga membukakan jalan bagi setiap pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati setiap pelayanan yang kami jalani. Biarlah pelayanan yang kami jalani ini merupakan bentuk ucapan syukur kami atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pelayanan yang kami jalani ini dapat menjadi berkat, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita dan juga bagi jemaat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap majelis, jemaat, setiap pengurus pelkat, dan juga bagi Bapak Pendeta ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, Kau mau sertai. Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi
orang-orang sakit ya Tuhan di luar sana. Engkau mau menjadi tabib ya Tuhan bagi mereka. Engkau mau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan, dan juga orang-orang yang merawat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan mereka kembali agar mereka bisa beraktivitas seperti normal kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda ya Tuhan, dalam kesendirian mereka. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau mau menyatakan kasih-Mu bagi mereka sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi PLKPA ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menjalankan setiap program yang sudah dijadwalkan, dan biarlah apa yang kami rencanakan itu merupakan bagian dari kehendak-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap anak layan ya Tuhan, dalam kehidupan mereka pribadi, dalam kehidupan pertumbuhan mereka, dalam mereka belajar ya Tuhan. Engkau mau memberikan Roh Kudus-Mu, roh kepintaran-Mu bagi mereka, agar mereka bisa menjadi tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kau memberkati orang tua mereka yang membesarkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka bisa mendidik anak-anaknya, biar mereka orang tua bisa mengajar anak-anaknya dengan kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Kakak layan ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pelayanannya ya Tuhan. Kau yang mengetahui setiap mereka, pergumulan mereka, Engkau mau sertai ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Yuk persiapkan uang persembahannya, dan jangan lupa ya dibawa ke gereja ya adik-adik ya, kasih tahu mama papa ya adik-adik. Ya, kita membuka Kidung Ceria 262. Yuk kita buka dulu Kidung Ceria 262. Kidung Ceria nomor 262. Bait pertama kita nyanyi, setelah itu persembahan adik-adik berikan. Kita kembali lagi ke bait yang pertama ya adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita satu dalam doa untuk doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, khususnya adik-adik kami Tuhan. Biarlah mereka membawa persembahan itu di rumah-Mu yang kudus, di gereja, untuk mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita pulang ke rumah kita, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita membuka Kidung Ceria 199. Kidung Ceria 199. Yuk adik-adik buka Kidung Ceria 199. Ya, baitnya yang pertama ya adik-adik ya. Ku suka menuturkan cerita
Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua bertemu kembali di hari Minggu yang sama ibadah online. Tuhan memberkati.